Afrika menjadi benua dengan sumber daya melimpah dan dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang multikultural. Kekayaan dan keberagaman ini yang ternyata justru memicu terjadi banyak konflik Afrika. Konflik di benua Afrika yang hampir terjadi sepanjang tahun memberikan pengaruh yang cukup serius, tentunya menyebabkan krisis kemanusiaan seperti terjadinya pengungsian, kekurangan pangan, akses terbatas terhadap layanan pendidikan ataupun kesehatan. Latar belakang konflik di Afrika, konflik yang menjadi disebabkan oleh berbagai suku dan agama yang saling bergejolak di antara negara tersebut. Apalagi Afrika dulunya pernah dijajah Eropa, sehingga batasan wilayah di setiap negaranya merupakan hasil dari kolonialisme Eropa. Eropa menentukan garis perbatasan dengan penyesuaikan kepentingan untuk menguasai sumber daya alam Afrika. Pembentukan ini dilakukan tanpa pertimbangan keberagaman etnis, agama, dan adat masyarakat di wilayah tersebut. Akibat setelah masa penjajahan berakhir, perbatasan di negara Afrika masih sesuai yang ditentukan Eropa. Masalah pembatasan ini memicu terjadinya perang saudara antar ras, agama, dan etnik sampai sekarang ini. Selain itu, faktor lainnya yang memicu konflik Afrika adalah korupsi yang menghancurkan negara di dalamnya. Konflik di Afrika, meskipun penjajahan Eropa telah usai, tetapi masih meninggalkan konflik berkepanjangan di Afrika. Adapun berbagai contoh konflik Afrika yang menjadi pusat perhatian dunia adalah sebagai berikut. Konflik Kongo. Antara pemberontakan dan perebutan kekuasaan, konflik Kongo juga dikenal sebagai Perang Kongo, adalah konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 1 tahun, dari tahun 1996 hingga 1997. Latar belakang konflik ini adalah ketidakpuasan rakyat Kongo terhadap rezim Presiden Zaire Mobutu Sese Seko. Selama masa pemerintahannya, Mobutu dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela, menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang meluas. Ketidakpuasan ini akhirnya memicu munculnya pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Laurent Désiré Kabila. Pasukan pemberontak ini mendapatkan dukungan dari negara-negara asing seperti Rwanda dan Uganda yang memiliki kepentingan sendiri dalam konflik ini. Dengan dukungan asing, pasukan pemberontak berhasil menggulingkan Mobutu Sese Seko dari kekuasaan. Setelah berhasil menyingkirkan Mobutu, Laurent Désiré Kabila menyatakan dirinya sebagai presiden dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Namun, perubahan ini tidak serta-merta membawa kedamaian dan stabilitas. Konflik internal dan eksternal terus berlanjut, melibatkan berbagai kelompok etnis dan kepentingan politik. Konflik Kongo adalah contoh tragis dari dampak warisan penjajahan dan perebutan kekuasaan di Afrika. Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan kejutan orang mengungsi dan membutuhkan bantuan. Konflik Somalia, negara yang tak kunjung damai. Somalia, sebuah negara di Afrika yang terletak di tanduk Afrika, telah lama dikenal sebagai negara yang sangat berbahaya. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Somalia telah mengalami perang saudara yang tak kunjung reda selama bertahun-tahun. Konflik yang berkepanjangan ini telah menyebabkan kehancuran yang meluas, krisis kemanusiaan yang parah, dan ketidakstabilan yang terus-menerus. Salah satu periode paling bergejolak dalam konflik Somalia terjadi antara tahun 1988 dan 1990. Pada saat itu, pasukan bersenjata yang merupakan kelompok oposisi dari Presiden Mohamed Siad Barre melancarkan serangkaian pemberontakan. Kelompok-kelompok pemberontak ini termasuk Gerakan Nasional Somalia di Barat Laut, Front Demokratik Somalia di Timur Laut, dan Kongres Serikat Somalia di Selatan. Pada tahun 1991, kelompok-kelompok oposisi ini berhasil menggulingkan Siad Barre dari kekuasaan.
Namun, penggulingan Bare tidak membawa kedamaian bagi Somalia. Sebaliknya, berbagai kelompok yang sebelumnya bersatu melawan Bare mulai bersaing untuk memperebutkan kekuasaan, terutama di wilayah selatan negara itu. Konflik internal ini menyebabkan perang saudara yang lebih luas dan intens, yang menewaskan ratusan ribu orang, termasuk banyak warga sipil yang tidak bersalah. Kekacauan yang berkepanjangan di Somalia ini akhirnya menarik perhatian PBB. Sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan membawa perdamaian ke Somalia, PBB mengeluarkan resolusi dan mengirim pasukan penjaga perdamaian. Namun, upaya PBB ini menghadapi tantangan besar dan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan mereka. Konflik di Somalia adalah contoh tragis dari dampak perang saudara yang berkepanjangan. Negara ini telah mengalami kehancuran infrastruktur, krisis ekonomi, kelaparan, dan pengungsian massal. Selain itu, konflik ini juga telah menciptakan lingkungan yang subur bagi kelompok-kelompok ekstremis dan teroris yang semakin memperburuk situasi keamanan di Somalia. Konflik Sudan, warisan pembudayaan dan perpecahan negara. Konflik yang berkecamuk di Sudan memiliki akar yang dalam dan kompleks, bermula dari warisan kelam kebudayaan pada abad ke-19 Masehi. Perjanjian antara Mesir dan Sudan sudah pada masa itu menyebutkan bahwa rakyat Sudan berkulit hitam akan dijadikan budak oleh bangsa Arab. Hal ini secara tidak langsung memicu kesenjangan sosial yang mendalam antara kelompok kulit hitam Sudan dan masyarakat Arab. Setelah kemerdekaan Sudan, ketegangan antara kedua kelompok ini semakin meningkat. Pemilihan umum di Apartemen Republik Sudan dimenangkan oleh Sudan Utara yang didominasi oleh masyarakat Arab. Pemerintah Sudan Utara sama berkuasa dikenal sangat diskriminatif terhadap rakyat Sudan Selatan yang mayoritas berkulit hitam. Kondisi ini memicu munculnya gerakan perlawanan bersenjata di wilayah Sudan Selatan. Perang saudara di Sudan mulai mereda dengan adanya Southern Sudan Liberation Movement SSLM pada tahun 1971. Tujuan membentuk SSLM adalah untuk mengorganisasi pergerakan kemerdekaan Sudan Selatan. Selain SSLM, ada dua perjanjian damai yang disepakati secara menyeluruh pada tahun 2005. Perjanjian damai referendum untuk masyarakat Sudan Selatan. Hasil referendum ini secara menyatakan kemerdekaan untuk Sudan Selatan. Namun kemerdekaan Sudan Selatan tidak serta-merta membawa kedamaian. Konflik internal dan eksternal terus berlanjut, melibatkan berbagai kelompok etnis dan kepentingan politik. Perang Sudan saudara, krisis kemanusiaan yang parah, dan jutaan orang mengungsi dan membutuhkan bantuan. Konflik di Sudan adalah contoh tragis dari dampak warisan perbudayaan dan diskriminasi. Perpecahan negara dan persaingan kekuasaan terus menghantui Sudan, menghalangi upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Butuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar penyebab konflik termasuk kesenjangan sosial. Konflik Afrika Tengah, kudeta berdarah dan krisis kemanusiaan Republik Afrika Tengah, sebuah negara yang terletak di jantung benua Afrika, telah lama dilanda konflik dan ketidakstabilan. Salah satu periode paling berdarah dalam sejarah konflik Afrika Tengah terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Ketika negara ini terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal. Konflik ini melibatkan pemberontak dan pemerintah dengan latar belakang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Francois Bozize. Puncak dari ketegangan ini adalah kudeta yang terjadi pada tahun 2013 yang menggulingkan Presiden Francois Bozize dari kekuasaannya. Kudeta ini bukan hanya sekedar pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi pemicu konflik bersenjata yang berkepanjangan dan lebih dahsyat dari konflik-konflik sebelumnya di Afrika Tengah. Kudeta ini dilakukan oleh sebuah kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Koalisi Selaka
Kelompok ini terdiri dari gabungan berbagai kelompok bersenjata yang berasal dari wilayah utama dan timur Republik Afrika Tengah. Mereka bersatu untuk menggulingkan Presiden Bozizé dan merebut kekuasaan. Konflik ini terjadi setelah kudeta ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ratusan ribu orang kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal mereka. Keresahan dan pembunuhan merajalela dan bahkan terjadi pembersihan etnis secara massal. Konflik ini tidak hanya merenggut nyawa manusia, tetapi juga menghancurkan infrastruktur dan perekonomian negara. Konflik di Afrika Tengah ini menarik perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil tindakan dengan mengirimkan ribuan pasukan penjaga perdamaian dari berbagai negara, termasuk Indonesia melalui misi MINUSCA, misi multidimensi stabilisasi PBB di Republik Afrika Tengah, dan MONUSCO, misi stabilisasi PBB di Republik Demokratik Kongo. Konflik di Afrika Tengah adalah contoh tragis dari dampak perang saudara yang sangat berkepanjangan. Negara ini telah mengalami kehancuran yang meluas, krisis kemanusiaan yang parah, dan ketidakstabilan yang terus-menerus.